Halo Blast Halo, Podcast, Kota. kembali lagi bersama saya Iya. Diana Wahyu dari Tes Olimpik dan sebelah saya ada Mas. Wahid Fahrul Anas. Kali ini kita akan membahas soal MotoGP Prancis. Prancis seri balap Kelima. ke-5 musim dari 2023 yang akan berlangsung di sirkuit Bugatti di Le Mans, di Le Mans di Prancis pada tanggal 12 Mei sampai hari ini. sampai 14 Mei. Cuma Sabtu kan. Kalau kita berbicara MotoGP Prancis, tentunya sorotan tertuju pada jagoan terutama itu Fabio Quartararo. Tapi kalau dilihat dari tren sejauh beberapa ini tahun terakhir ya, Le Mans ini masih dikuasai oleh lawannya, yaitu Ducati. Karena sudah menang 3 kali. Secara beruntun. Dari zamannya Danilo Petrucci yang pekan ini comeback menggantikan Enea Bastian ini. Jack Miller itu dua-duanya juga balapan hujan flag to flag itu yang musim lalu adalah kejutan Enea Bastian yang mengalahkan Francesco Bagnaia. Yang mengalahkan Francesco Bagnaia itu pembalap Ducati juga. Cuma sayangnya Enea Bastian ini masih belum bisa tampil di Prancis karena masih melanjutkan pemulihan cedera bahu yang kemarin sempat dipaksakan sampai main Spanyol di Spanyol tapi tidak sampai selesai sampai hari pertama sesi latihan. Oke, dan kalau melihat peluang ya, ini kan kalau kita lihat performa dalam beberapa seri terakhir tentunya jagoan utamanya masih Francesco Bagnaia karena menang 2 kali yang anehnya itu kalau kita lihat trennya tuh kalau dia awalnya sulit di latihan Liga 1 kualifikasi biasa aja, sulit atau posisi biasa aja, tapi balapan tahu bisa menang. Tapi kalau latihan Liga 1 kualifikasi kuat di balapan kuat juga sampai beberapa lap terus jatuh sendiri. Kayak di Le Mans tahun lalu juga gitu kan. Bagnaia start dari pole position memimpin balapan dikacauin dipepet sama Verstappen ini saat menyalip karena jatuh di cepat melebar dulu sebelum jatuh di dekat garis finish ke kanan tuh. Kalau Mas Faru gimana melihatnya soal balapan besok ini? Siapa yang mau berpotensi jadi penantang podium atau kemenangan di sirkuit ini? Dan beberapa pembalap mengakui sulit karena di tikungan 2 dan 3 stop and go kan. Tikungan 2-3 zigzag itu ya. 3 zigzag. Ya, itu kan kawan jatuh. Beberapa pembalap mengakui itu sulit. Terus kemudian dari Marquez yang akan comeback. Tapi Bagnaia juga dia bilang bakal percaya diri karena ya itu tadi Ducati menang 3 kali beruntun. Walaupun dia belum pernah menang di kelas MotoGP di sini di Le Mans. Ya, jadi Bagnaia punya peluang tapi dia tetap merendah aja deh. Ya masih karena kalau PT nanti jatuh kayak pesennya Rossi kan. Ya pesennya Rossi. Iya, kalau dari awal udah bagus nanti pedian Bagnaia di balapan malah itu yang jadi bumerang diri sendiri karena dia udah pedian bagus dari awal. Ya, terus dari pembalap lain ya Marquez pastinya ya kan. Marquez ya kita selalu tunggu Marquez comeback setelah absen 3 balapan ya. Argentina, Amerika, Spanyol ya balapan. Jadi juga Marquez katanya bilang sore ini P1 mau jajal sasis untuk Alex. Kalau cuaca mendukung. Dia bilang gitu. Coba-coba gitu ya. Soalnya kalau kita lihat di tampilan terakhir tuh Marquez kompetitif, kuat, tapi kayak motornya tuh dipaksakan terlalu untuk bisa bersaing dengan yang lain. Kan dia mengaku waktu terjatuh di Portugal itu dia mengaku memang harus ngeremnya tuh harus lebih daripada pembalap lain untuk mendapatkan untuk bisa menyaingi mereka ya. Walaupun kalau resikonya tentunya adalah terjatuh gitu ya, karena biasanya kalau mengikuti balap lain MotoGP itu rawan kehilangan grip di ban depan. Slip. Tapi kalau dilihat dari GP Amerika ada potensi juga mungkin ya dari kemenangan ekstrim untuk memberi suntikan lokal pada Marquez ya. Tapi tadi sendiri Marquez bilang kemenangan ekstrim juga tidak bisa jadi jual gitulah. Karena ini sirkuit yang berbeda. Di Austin menang, tapi setelah itu balap Honda kembali ke kenyataannya menderita di Jerez, jatuh di Spanyol. Oke, kalau berarti tadi Ducati, Marquez, kita bahas Fabio Quartararo dan Johann Zarco. Mungkin aja Johann Zarco Fabio Quartararo yang Yamaha dulu. Kalau dari Yamaha sebenarnya punya track record yang bagus ya di Le Mans. Walaupun kemenangan kakinya udah lama banget ya.
2017 melalui Maverick Viñales, terus 2018 lupa ya. Sedangkan podium terakhir Quartararo podium ketiga di 2 tahun 2000. Oh iya, di balapan hujan ya, flag sama Chamberlain menang itu ya. Jadi pembalap Prancis bisa 2 podium walaupun nggak menang ya. Di tahun 2021. Yang lucu waktu konferensi pers kan, si Fabio Quartararo kan dari tebak-tebakan soal kan di balapan ke MotoGP ya, jadi ada tebak-tebakan Rizkia soal statistik dan fakta-fakta MotoGP. Quartararo menang semua, tapi waktu didoakan semoga kebel bisa menang juga waktu balapan, senyumnya agak senyum pesimistis gitu. dia realistis juga lah karena ya tahun ini Yamaha masih belum baru sekali podium juga ya, sekali di GP Amerika dan itu posisi 3 dan jauh dari pemenang lomba ya, agak jauh pemenang lomba. Jadi kalau lihat peluang Fabio Quartararo kan dia masih belum bisa menang di balapan Kamendri kan, dia kan kita lihat penang balapan kadang lebih bangga. Ya kita lihat trennya dari praktis dulu sampai ke kualifikasi, kalau dia bisa bagus mungkin dia bisa kesempatan 5 besar. Tapi kalau seperti kayak musim atau sebelah tahun kemarin terpaksa juga sampai ke ikut kualifikasi 1 sama Bagnaia gitu ya. Posisi start ya. Kalau Quartararo selama ini ada kualifikasi kayak waktu time attack itu susah buat membuka catatan waktu 400 kan. Kualifikasi dan posisi start itu penting banget. Tadi seperti yang dikatakan Mas Farid, kalau posisi startnya oke, 2 baris depan atau mungkin baris depan gitu, 3 posisi depan itu peluang terbuka lah, lebih terbuka buat Fabio Quartararo untuk memutuskan memecah benturan di Jepang di balapan kan. Terus juga untuk KTM gimana? Oh iya, KTM yang di JRS dia benar-benar mencuri perhatian. Back-to-back podium, 2 kali podium ganda sprint sama balapan utamanya. Kalau saya baca dari artikelnya jurnalis Inggris, mantan pembalap Matt Oxley, kalau kebaikan bisa menang di Jerez itu dia berpeluang lebih besar untuk cepat di sirkuit lainnya. Jadi kemenangan KTM di Jerez itu punya nilai penting karena kemungkinan besar KTM juga bisa kompetitif di sirkuit lainnya, dan termasuk di Le Mans ini. Dengan kemarin kalau dilihat Jack Miller sama Brad Binder, startnya cepet banget, startnya bagus, langsung kayak roket. Nah kita lihat di Le Mans apakah itu juga kan? Itu juga, dia juga buah dari Pedrosa ya. Dari Pedrosa. Test Rider. Honda gimana itu? Ya, terus Aprilia yang masih mencari-cari performa terbaik setelah awal musim, kayaknya pede banget, Maverick Viñales pede banget, tapi ternyata untuk sementara masih belum begitu menonjol ya. Walaupun di papan klasemen posisinya nggak buruk amat ya, masih. Tapi terakhir motornya ratanya putus. Masalah teknis lagi. Aprilia zaman dulu. Semoga semuanya bisa tampil di level terbaik, dari balapannya bisa kembali berlangsung dengan seluruh seperti di Jerez kemarin ya. Saling menyalip posisi 1, posisi 2, 3 seru dari tinggal akhir. Semoga balapan di Prancis akhir pekan ini seperti itu juga Mas ya. Seperti yang penting juga tanpa cedera, semoga pembalap tanpa cedera lagi, karena kalau banyak cedera jadi pembalap banyak absen masih sekarang kan. Dan kasihan pembalapnya juga sih. Kemarin sprint sama lomba ya crash semua sama red flag ya. Semoga jangan sampai terulang karena emang sirkuitnya agak bahaya juga di zigzag tadi. Karena kalau di tikungan 23 ya, tikungan kiri terus ke kanan. Ya terus agak naik sedikit. Naik di ya setelah itulah garis start kan garis start ke kanan ke kiri, kanan lagi agak naik. Bahaya. Oke, kalau Mas Faku prediksi podium GP Prancis siapa Mas Faku? Bagnaia masih bertambah 1. Enggak, ini acak aja. Kita nggak Bagnaia, terus bisa Brad Binder sama Espargaro, Alex Espargaro. Ini lomba ya, hari Minggu ya, bukan? Ini lomba. Sprint bisa Marquez mungkin. Oh iya, Marquez sangat sprint podium. Semoga dia sehat-sehat aja nih buat Francis Marquez tadi. Kita kan dia bisa luas jari kanan ini. Semoga dia bisa sehat-sehat. Dia bisa finish, dia juga bagus buat mengangkat mentalnya di keyakinan jadi dia. Kalau saya melihat podium ya mungkin nggak jauh-jauh dari Ducati ya. Kalau saya menjagokannya juga
Bagnaia. Tapi walaupun kalau kita lihat nanti apakah soalnya Bagnaia itu opsinya cuma dua kan, menang atau crash. Iya benar-benar. Menang atau crash karena musuhnya sendiri, dia ya sendirinya. Ya, kalau udah flip ban depannya udah susah. Jadi mungkin Bagnaia saya. Terus yang kedua KTM menarik ya, antara Binder atau Miller. Menurut saya masih bagus Binder ya. Ya kalau Binder malu kan itu agak suka apa ya, panasnya cuma di awal-awal sampai tengah. Jadi tapi kalau dia bisa mengatasi kayak waktu GP tadi 2021 dan mungkin dibantu dengan faktor cuaca ya, karena prediksinya cuacanya agak mendung, malah hujan seperti sebelumnya jadi lemah. Ya mungkin bisa lah, ayo jagoan Miller. Terus yang ketiga mungkin kalau beneran hujan mungkin Marquez juga bisa. Atau Alex Marquez malah kalau hujan bisa. Wah, Marquez saudara belum pasti ini. Oke, ya. Naik dari Mas Amri. Oke, kalau belum kan gimana melihat balapan si Prancis besok? Siapakah yang akan menjadi pemenang? Bisa tulis di kolom komentar, dan kalau suka video ini jangan lupa untuk berikan tombol like, subscribe, dan baca berita di bolarsport.com. Berita MotoGP dan lain-lain internasional olahraga sama sepak bola dari bolarsport.com. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.